Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua sehat walafiat. Pada hari ini kita akan mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai materi surat lamaran pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan, mampu mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan, dan mampu mengidentifikasi unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Anak-anakku sekalian, mungkin sudah biasa mendengar yang namanya surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat permohonan yang dibuat oleh pelamar pekerja. Bagaimana isi surat lamaran pekerja tersebut? Yaitu tentunya memaparkan tentang apa yang dimiliki seseorang sehingga ingin atau berniat mendaftar di tempat kerja tersebut. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang menggunakan bahasa resmi yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, ditulis dengan jelas, rapi, dan tidak bertele-tele. Anak-anakku sekalian mungkin pernah juga membaca yang namanya surat lamaran pekerjaan. Jadi kalau tidak pernah, silahkan Anda perhatikan di bukunya. Di situ disajikan sebuah contoh surat lamaran pekerjaan. Di halaman 8 dan 9. Kalian bisa melihat. Di situ disajikan sebuah contoh surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan itu dibangun oleh 3 bagian. Yang pertama, kepala surat. Kemudian yang kedua badan surat, dan yang ketiga adalah kaki surat. Kepala surat itu ya pasti dimulai dari awal. Badan surat sama halnya dengan isi surat. Kaki surat sama halnya dengan penutup surat. Ibu akan memperlihatkan contoh surat lamaran pekerjaan dari internet. Ya seperti ini contohnya, mungkin kurang jelas, tapi untuk lebih jelasnya silahkan buka-buka di Google. Anda bisa melihat berbagai macam contoh surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu biasanya ditulis tangan dengan menggunakan huruf kapital, yaitu tergantung dari informasi bahwa apakah surat lamaran tersebut ditulis tangan ataukah tidak. Karena biasanya juga surat lamaran pekerjaan itu ditulis ataukah dikirim melalui online. Iya, ada juga yang dikirim melalui pos. Ini adalah salah satu contoh surat lamaran pekerjaan yang ditulis huruf kapital. Jadi mulai dari awal sampai akhir semuanya ditulis huruf kapital. Jadi nanti anak-anakku sekalian akan ibu berikan tugas. Ya, nanti tugasnya itu kalian diminta untuk membuat surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan huruf kapital, ditulis tangan dengan menggunakan tinta hitam. Seperti ini contohnya, ditulis di kertas HVS, harus rapi, jelas, kemudian menggunakan huruf kapital. Surat lamaran pekerjaan itu memiliki unsur-unsur atau bagian-bagian. Kalian bisa lihat ataukah Anda bisa membaca bukunya nanti secara jelas bagaimana sistematika, bagaimana isi surat lamaran pekerjaan, dan bagaimana unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu terdiri atas tempat tanggal penulisan surat,
Anda bisa melihat di pojok atas kiri, ini namanya tempat tanggal penulisan surat. Kemudian di bagian sini ini namanya perihal surat lamaran kerja. Selain perihal, di sini tertulis juga berkas. Biasanya ditulis berapa berkas yang dikirim oleh surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang terhormat, ini yang terhormat merupakan alamat yang dituju oleh pelamar pekerja. Seumpama Anda ingin melamar di SMA Negeri 1 Samaturu, berarti di sini yang terhormat kepala sekolah di SMA Negeri 1 Samaturu. Jadi ini termasuk bagian alamat surat, alamat yang dituju oleh pelamar pekerja. Kalau sudah menggunakan kata yang terhormat, tidak usah menggunakan kata kepada. Karena kata kepada dengan kata yang terhormat itu sama maksudnya. Sama-sama menunjuk ke alamat, kepada siapa yang dikirimkan. Jadi cukup satu saja yang ditulis, yaitu yang terhormat. Kemudian di bawahnya di situ ada salam pembuka. Salam pembuka itu seperti dengan hormat. Assalamualaikum. Itu adalah salam pembuka. Kemudian di bawah salam pembuka ini termasuk isi surat. Di dalam isi surat lamaran pekerjaan di situ memaparkan di mana pelamar pekerja mendapatkan informasi, kemudian identitas pelamar pekerja. Jadi di sini dipaparkan identitas pelamar pekerja, namanya, tempat tanggal lahirnya, pendidikan terakhirnya, kemudian biasanya dicantumkan agamanya, ya. Kemudian di bawahnya di sini penutup surat. Kadang juga ada surat yang menjelaskan, surat lamaran pekerjaan yang menjelaskan tentang kualifikasi, menjelaskan tentang kualifikasi yang dimiliki oleh pelamar pekerja. Yang mana dikatakan kualifikasi yaitu seperti pelamar pekerja memiliki ijazah SMA atau ijazah S1 atau kemudian memiliki SIM, apakah SIM A, SIM C, karena biasanya tuh pelamar dibutuhkan dia pandai membawa mobil, maka dibutuhkan SIM sebagai tanda bahwa memang betul-betul ini pintar mengemudi. Kemudian kalau umpama pelamar pekerjaan memiliki keahlian, cantumkan. Umpama Anda memiliki sertifikat kursus bahasa Inggris. Ya, karena biasanya perusahaan itu membutuhkan orang-orang yang cakap bahasa Inggris. Ya, itu namanya kualifikasi pelamar. Selain ijazah, KTP, sertifikat, ya biasanya juga ada foto. Kenapa? Supaya bisa dilihat bagaimana bagaimana orangnya, bagaimana kerapiannya. Di bawah ini termasuk penutup surat lamaran pekerjaan. Penutup surat lamaran pekerjaan bunyinya seperti ini. Atas perhatian dan bantuan Ibu Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Tidak perlu menuliskan terima kasih banyak. Kenapa? Karena terima kasih itu tidak terhitung. Jadi cukup menggunakan terima kasih. Kemudian kata sapaan Ibu Bapak itu harus juga menggunakan huruf yang jelas, huruf kapital yang jelas. Ibu Bapak itu namanya kata sapaan.
Jadi sekali lagi Ibu jelaskan bahwa surat lamaran pekerjaan itu memiliki bagian-bagian. Yang pertama, tempat tanggal penulisan surat. Yang kedua, perihal surat. Kemudian yang ketiga, alamat yang dituju. Kemudian selanjutnya salam pembuka. Setelah salam pembuka, isi surat. Dalam isi surat itu sudah ada pembuka suratnya, kemudian menjelaskan identitas pelamar pekerja. Kemudian kualifikasi pelamar itu termasuk semua isi surat. Kemudian penutup surat. Di bawah penutup surat ada namanya salam penutup. Tadi ada salam pembuka, berarti ada juga salam penutup. Seperti apa contoh salam penutup? Hormat saya. Ya, kemudian itu di bawahnya lagi harus ada nama jelas pelamar. Ya, seperti ini contohnya. Seperti ini contohnya, ada nama jelas pelamar. Ya. Surat lamaran yang Ibu tampilkan di sini tidak jelas, tetapi Anda bisa membuka di Google ataukah bisa melihat di buku paketnya, pelajari baik-baik seperti apa contoh surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu biasanya didapatkan di iklan lowongan pekerjaan yang tersedia di surat kabar, ataukah biasa juga berdasarkan inisiatif sendiri. Contohnya nanti Anda sudah tamat dari kelas 3. Anda sudah memiliki ijazah SMA. Anda berniat bekerja. Contohnya di tambang. Tetapi tidak ada iklan yang kamu lihat. Ya, hanya menginginkan atas inisiatif sendiri. Oh, saya ingin mendaftar di perusahaan tambang. Jadi kamu membuat surat lamaran pekerjaan, apakah melalui tulis tangan ataukah melalui internet online, yaitu tergantung dari perusahaan tersebut. Surat lamaran pekerjaan itu tadi Ibu mungkin sudah jelaskan bahwa menggunakan bahasa resmi, tersusun dengan rapi, harus ditulis dengan jelas. Jadi tidak bertele-tele, supaya penerima surat juga tidak bingung pada saat membaca surat lamaran pekerjaan Anda. Dalam surat lamaran pekerjaan itu ada namanya lampiran berkas. Jadi selain ini namanya surat lamaran pekerjaan. Selain surat lamaran pekerjaan ada namanya lampiran. Jadi pada saat nanti Anda mengirim surat lamaran pekerjaan, Anda lampirkan berkas lain selain dari surat ini. Ini namanya surat lamaran pekerjaan. Lampirannya seperti ijazah. Jadi kamu lampirkan pertama ijazah, yang kedua fotokopi KTP, fotokopi nilai ijazah, kemudian foto. Itu namanya dilampirkan. Jadi biasanya di atas sini ya, biasanya di atas sini terdapat berkas. Maksudnya berkas, ada berapa berkas yang terlampir. Ada berapa berkas yang dilampirkan. Jadi ditulis di sini berkas ada berapa lembar. Kalau Anda menemukan contoh surat lamaran pekerjaan, tidak ada perihal, tidak ada tertulis berkas di sini, itu juga tidak masalah. Jangan disalahkan, ya, jangan disalahkan. Itu tidak masalah, ya, biar tidak ditulis perihal. Ya, tetapi tempat tanggal penulisan suratnya harus ditulis, ya, harus ditulis. Ya, sekali lagi Ibu tunjukkan bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Perhatikan baik-baik. Ini termasuk bagian yang pertama, tempat tanggal penulisan surat. Kemudian perihal surat, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, ya, isi surat, penutup surat, kemudian salam penutup, nama jelas, dan tanda tangannya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat memahami apa yang Ibu jelaskan.
Kalaupun kurang jelas, silahkan dibaca kembali bukunya mengenai surat lamaran pekerjaan. Ya, Ibu rasa untuk hari ini cukup itu saja yang Ibu jelaskan. Nanti pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan materi selanjutnya. Jadi tugas kalian, silakan diperhatikan. Tugas kalian masing-masing kelompok, Ibu meminta masing-masing kelompok, Ibu meminta Anda menjelaskan isi dan struktur ataukah unsur-unsur yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Anda memvideo, kemudian nanti mengirimkan di grup ini. Jadi Anda bisa bergiliran, ya, Anda bisa bergiliran menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan. Apa yang Anda ketahui tentang surat lamaran pekerjaan? Bagaimana isinya, bagaimana sistematikanya, dan bagaimana unsur-unsur yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Dan mungkin Anda bertanya bahwa bagaimana cara menjelaskan sementara dalam satu kelompok itu ada beberapa orang. Jadi dalam beberapa orang itu Anda berbagi. Jadi jangan hanya satu orang yang dibebankan dalam memaparkan surat lamaran pekerjaan. Jadi dalam satu kali video itu, jadi ada yang bertugas memvideo dalam umpama 5 anggota. Ada satu yang bertugas memvideo, yang lainnya menjelaskan bagaimana isi surat lamaran pekerjaan. Orang yang kedua menjelaskan bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan. Orang yang ketiga menjelaskan bagian-bagian dari unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang terakhir, artinya di sini bagaimana menjelaskan apa yang Anda ketahui dalam surat lamaran pekerjaan. Jadi di sini tugasnya Ibu meminta Anda mempelajari materi surat lamaran pekerjaan. Saya rasa cukup yang Ibu jelaskan. Mudah-mudahan Anda paham. Kalau kurang paham, nanti kita saling tanya jawab. Ya, demikian hari ini Ibu jelaskan mengenai materi surat lamaran pekerjaan. Kalaupun ada yang kurang jelas, Ibu mohon maaf, karena kita ini melakukan pelajaran tidak bertatap muka langsung. Tetapi mudah-mudahan metode yang kita gunakan ini Anda bisa memahami dengan jelas. Terima kasih anak-anakku sekalian. Ibu akhiri pertemuan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.